akan berkhotbah didasarkan kepada Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bertolak dari nats ini atau pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, saya akan berkhotbah dengan satu judul, Mau apakah engkau daripadaku? Saya akan berkhotbah dengan judul, Mau apakah engkau daripadaku? Perhatikan Alkitab kita, dikatakan demikian. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada anak tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Dikatakan masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin pembacaan Alkitab hari ini sudah terbiasa Bapak Ibu baca atau sudah terbiasa Bapak Ibu dengarkan. Ini merupakan suatu kejadian atau peristiwa di mana ada perkawinan di Kana. Dikatakan pada saat itu adalah bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan tidak disangka-sangka, bahkan tidak ada harapan dari pemilik pesta, bahkan sesuatu yang sebenarnya dibenci oleh pemilik pesta, bahwa dikatakan bahwa pada saat itu mereka kekurangan anggur. Dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur pada saat itu. Kita tidak tahu apakah undangan terlalu banyak, atau kalau memang anggur yang disiapkan terlalu sedikit, sehingga menimbulkan yang namanya mereka kehabisan anggur. Tentu dalam perjanjian lama, atau misalnya dalam masa-masa yang dahulu Bapak Ibu, kalau pemilik pesta mereka menyiapkan sebuah pesta besar, tetapi mereka kekurangan bahan untuk itu, mereka kekurangan biaya untuk itu, mereka biasanya pasti ditertawakan. Makanya firman Tuhan dikatakan, ketika seseorang mengadakan sesuatu, mengadakan acara, atau membangun sesuatu, hendaklah ia merimang-rimangi, hendaklah ia mempertimbangkan bagaimana pemasukan, bagaimana biaya, jangan sampai ia memalukan. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini adalah perkawinan di Kana dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Bahkan Maria, lucunya, dia bukan datang kepada pemilik anggur, dia bukan datang kepada pemilik pesta dan melaporkan situasi tersebut. Tetapi ia datang kepada Yesus dan dikatakan apa? Bahwa mereka kehabisan anggur. Maria mencoba berkata atau curhat kepada Yesus, atau dia sering kepada Yesus bahwa peristiwa yang terjadi di Kana, perkawinan di Kana, bahwa mereka kehabisan anggur.
Tetapi apa jawab Yesus? Dan ini yang menjadi judul khotbah hari ini. Mau apakah engkau daripadaku? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi apa yang terjadi? Maria kenal betul siapa yang namanya Yesus. Karena ia yang melahirkan Yesus. Dia paham betul seperti apa kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh Yesus. Walau Yesus katakan, waktuku belum tiba. Tetapi Maria tetap ngotot. Ia berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sementara Yesus sudah katakan bahwa waktuku belum tiba, Ibu. Waktuku belum sekarang. Bukan hari ini saya harus melakukan itu. Dan sebenarnya itu kan bukan urusan saya. Sebenarnya itu adalah urusan perkawinan di Kana. Maria sebagai ibunya, dia mengetahui, dia mengenal betul siapa Yesus. Sehingga dia, bahkan mungkin saya katakan bahwa ada bahasa roh tersendiri dalam dirinya. Sekalipun itu, dia sudah dikatakan Yesus belum waktunya. Tetapi ada satu pernyataan yang keluar dari dalam dirinya dikatakan, apa yang dilakukan kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang disuruh kepadamu, perbuatlah itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ia menyuruh para pelayan-pelayan supaya mereka, dikatakan supaya mereka mempersiapkan atau mengisi tempat yang kosong pada saat itu, supaya pada saat itu melalui air yang telah diisi ini, maka pada saat itulah air berubah menjadi anggur. Dikatakan ketika Yesus memerintah mereka dan para pelayan-pelayan taat tunduk akan perintah Yesus, dan terjadilah pada saat itu mukjizat di perkawinan Kana. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, sekalipun para pelayan-pelayan pada saat itu mereka adalah laki-laki, mereka tetap taat saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak protes. Ini buat apa? Ini kan tempat pembasuhan. Yang kita kan kekurangan anggur, apa hubungannya dengan ini? Dia tidak protes demikian. Tetapi ketika mereka taat, ketika mereka tunduk, ketika mereka ikut apa yang dikatakan oleh Yesus, dan pada saat itu mukjizat pun terjadi. Alkitab menuliskan bahwa hal ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, bahwa air menjadi anggur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya katakan pada hari ini bahwa pemilik pesta sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan bahwa air menjadi anggur pun sebenarnya dia tidak tahu seperti apa peristiwanya. Yang dia tahu adalah bahwa semua baik-baik saja, bahwa semua benar-benar saja. Sekalipun pada saat itu mungkin situasi sudah panas. Kalau tadinya Ibu Maria datang kepada pemilik pesta, kepada yang punya pesta, kalian sudah jam segini kalian sudah kehabisan anggur. Mungkin pemilik pesta pada saat itu mereka panas, mereka panik. Untuk pada saat itu kami belum jualan es lilin Bapak Ibu. Kalau mungkin kami jual mungkin ribuan es lilin, mungkin langsung sekejap langsung habis. Karena suasana hati yang panas dan juga mungkin cuaca pada saat itu panas sehingga yang dingin-dingin pun bisa menjadi laris. Lucunya kemarin, padahal hujan-hujan, kami bawa satu termos. Sebenarnya saya sudah bilang gak usah dibawa, karena ini kan musim hujan, kita bawa yang panas-panas saja. Tetapi istri saya setelah ngotot, dia bawa satu ember penuh esnya. Ternyata saya dibawa ke suatu tempat, lucunya habis Bapak Ibu. Padahal situasi yang hujan-hujanan dan dingin-dingin, ternyata pada saat itu juga yang dingin-dingin pun habis. Saya berpikir secara logika, kalau misalnya tadinya dibawa ke perkawinan Kana, ini kan mereka sudah kehabisan anggur, situasi sudah panas, hati mereka pasti panas, dan saya percaya es lilinnya pasti habis. Luar biasa. Bukan hanya itu tadi. Worship leader tadi mengatakan, di luar dingin-dingin, di sini pun dingin. Jangan lupa Bapak Ibu, kami tetap menyiapkan ada pistok dan martabak tahu. Yang dingin-dingin,
Yang panas-panas, silakan WA ke kami. Dikatakan dalam pesta ini, dalam perkawinan di Kana dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus dan mereka taat kepada perintah Yesus, dan pada saat itu pun saya katakan mereka mengalami mukjizat. Saudara ingin mengalami mukjizat dalam hidupmu, pertama sekali dikatakan, undanglah Yesus dalam dirimu. Apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama dikatakan tadi, bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Saudara ingin mengalami mukjizat, undanglah Yesus dalam dirimu. Saudara ingin mengalami mukjizat, undanglah Yesus dalam rumahmu. Sehingga kami mengotot Bapak Ibu, kami maksakan Bapak Ibu, supaya kita semangat membuka komsel di rumah masing-masing. Supaya apa? Supaya ada hadirat Allah di tempat itu. Supaya apa? Peristiwa, mungkin saudara sudah baca bagaimana peristiwa Obed Edom. Ketika hadirat Allah dibawa ke sana, tabut Allah ada di sana, mereka, keluarga mereka, Alkitab mencatat, diberkati dengan berkelimpahan. Nats yang sama didukung oleh Kitab Yohanes pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, ketika pemilik pesta mengundang Yesus datang kepada pesta itu, yang terjadi bahwa mereka pun mengalami mukjizat. Saudara ingin mengalami mukjizat, undanglah Yesus dalam dirimu. Saudara ingin mengalami Yesus, saudara ingin mengalami mukjizat, pastikan Yesus ada dalam rumahmu, pastikan Yesus ada dalam keluargamu. Sehingga kami tetap, mau saudara kupingnya sudah panas, mau saudara mungkin sudah jenuh untuk mendengarkan, setiap kami selalu mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komsel. Tujuan kami bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saudara pun diberkati oleh Tuhan, keluarga saudara pun diberkati oleh Tuhan. Mau apakah engkau daripada aku? Manusia biasanya mereka hanya menuntut apa yang menjadi haknya, tetapi mereka lupa apa yang menjadi kewajibannya di hadapan Tuhan. Mereka hanya pintar untuk melemparkan setiap haknya. Mereka hanya pintar untuk mengklaim setiap haknya kepada Tuhan. Tetapi untuk kewajiban, mereka masa bodoh tuing. Tentang kewajibannya, mereka tidak mau tahu. Tentang kewajibannya, mereka sendiri mungkin acuh tak acuh. Yesus katakan, mau apakah engkau daripada aku? Adakah engkau meminta yang namanya berkat? Adakah engkau meminta yang namanya pekerjaan? Adakah engkau meminta yang namanya ekonomi atau keuangan atau apapun? Dikatakan oleh Yesus, mau apakah engkau daripada aku? Tetapi kita melihat Raja Salomo, ketika dia diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu, pintarnya Raja Salomo, dia tidak pernah meminta kekayaan. Yang pertama sekali yang ia minta adalah ia diberikan hikmat untuk bisa menimbang-nimbang perkara orang Israel, supaya Salomo hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Apa yang terjadi? Tuhan bukan hanya memberikan hikmat, tetapi dikatakan Tuhan juga melimpahkan beliau dengan kekayaan secara ekonomi. Jangan hanya fokus kita. Ketika Tuhan katakan, mau apakah engkau daripada aku? Tuhan, aku mau uang kontrakan. Tuhan, aku mau uang ini. Tuhan, aku mau uang sekolah. Itu gampang bagi Yesus. Itu gampang bagi Tuhan untuk melakukannya. Tetapi saya katakan kembali adalah, pastikan saya dan saudara melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan. Ada 3 cara bagaimana kita memperoleh apa yang kita mau dari Tuhan. Ada 3 cara bagaimana kita memperoleh apa yang kita mau dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang ada padamu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 12. Ketika kita mau mengalami sesuatu atau meminta sesuatu daripada Tuhan, maka cara yang pertama dikatakan adalah apa yang ada padamu. Tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-12. Yang kedua adalah tanggalkan logikamu.
tertulis di dalam Markus pasal 9 ayat 20 sampai dengan 23. Dan yang ketiga adalah mengenal siapa penjamin hidup kita. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Tiga cara ini bagaimana kita memperoleh atau meresponi kalimat Yesus, mau apakah engkau daripada aku. Tiga cara ini bagaimana kita memperoleh apa yang kita mau, apa yang kita cari daripada Tuhan. Yang pertama saya katakan, apa yang ada padamu. Perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-12. Ayat 1 dan 2 maksudnya. Ayat 1 dan 2 dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, perhatikan, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang pertama sekali adalah apa yang ada padamu perlu kita persembahkan kepada Tuhan, perlu kita serahkan kepada Tuhan, sehingga dengan apa yang kita miliki itulah alat mencari bagaimana Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Satu peristiwa penting atau satu kejadian yang menarik dikatakan bahwa seorang istri-istri beliau mengalami kedukaan. Dikatakan bahwa suaminya seorang hamba Tuhan, tetapi ia harus meninggal karena, dan juga dikatakan meninggalnya dengan meninggalkan hutang. Tentu perasaan seorang istri pada saat itu atau janda ini pada saat itu, dia tangisannya itu sangat histeris Bapak Ibu. Karena apa? Sudah ditinggal suami, beliau juga meninggalkan hutang kepada keluarga. Saya percaya bahwa janda ini tangisannya begitu histeris. Berbeda kalau misalnya tadinya suaminya meninggal, tetapi mungkin ada asuransinya, mungkin tangisannya ibu-ibu itu, mungkin dia tidak terlalu kencang karena dia berpikir, kan sudah ada asuransi, keluarga saya mungkin aman-aman. Tetapi dikatakan bahwa suaminya meninggal, meninggalkan istrinya, dan juga meninggalkan hutang yang banyak. Apa yang dilakukan oleh janda? Dia datang kepada Elisa. Dia mengadukan nasibnya. Dia mengadukan halnya kepada Elisa. Tetapi Elisa mengatakan apa? Saya mau berbuat apa? Atau begini saja, apa yang ada padamu? Elisa katakan, apa yang ada padamu? Ketika perempuan itu, janda itu memberitahukan, saya hanya punya ini. Saya hanya punya ini. Elisa bilang supaya sepenuhnya diserahkan, dan melalui itulah Tuhan mencurahkan berkat kepada seorang janda tersebut. Apa yang ada padamu Bapak Ibu? Jangan engkau berpikir, Tuhan saya tidak ada apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak, ya mungkin orang tua saya begini, mungkin keturunan dari keluarga saya sudah begini, jadi mungkin nasib saya sudah seperti ini. Tuhan itu sangat gampang untuk memberkati kehidupan kita. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana dikatakan, Tuhan mampu melakukan mukjizat. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak hanya meminta saja, berdiam diri saja, tanpa melakukan apa-apa. Dikatakan apa yang ada padamu. Jangan engkau hanya berdiam diri. Mungkin engkau pintar, mungkin engkau cerdas. Itu bisa engkau persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kemampuanmu bisa engkau persembahkan kepada Tuhan. Jangan kita sombong Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jangan kau hanya sibuk meratapi dirimu.
Jangan hanya sibuk meratapi keadaanmu. Jangan hanya sibuk meratapi yang namanya masalahmu. Tetapi engkau sendiri sebenarnya sudah diberikan kemampuan untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Kan dikatakan bahwa Tuhan memberikan pencobaan kepada kita bukan melebihi kekuatanmu, Bapak Ibu. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Saya katakan hari ini, seperti apapun keadaanmu, seperti apapun masalahmu, menurutmu itu besar atau kecil, menurutmu itu tidak masuk logika, tetapi saya katakan, engkau pasti melakukannya, karena Tuhan melakukan itu. Tuhan sudah mengukur kemampuan Bapak Ibu. Itu yang pertama, bahwa ketika kita ingin memperoleh apa yang kita mau daripada Tuhan, meresponi pernyataan Tuhan, mau apakah engkau daripadaku, maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah, apa yang ada padamu, persembahkanlah kepada Tuhan. Apa yang ada padamu, persembahkanlah kepada Tuhan. Bukan berbicara hal-hal yang harus besar dulu, yang harus luar biasa dulu, yang harus mahal-mahal dulu, tidak. Dari hal yang sederhana, engkau mempersembahkannya. Allah sangat kecil, terlalu kecil bagi Allah untuk menyatakan berkat dalam kehidupanmu. Yang kedua adalah, pernyataan yang kedua, tanggalkanlah logikamu. Perhatikan dalam Markus ayat 9, Markus pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Cara yang kedua adalah perlunya kita menanggalkan logika kita. Dikatakan, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pernyataan yang kedua atau cara yang kedua adalah perlunya kita menanggalkan logika kita di hadapan Tuhan. Karena seringkali bahwa logika itu sering bertentangan dengan iman. Bahkan saya katakan bahwa seringkali logika adalah musuh terbesar dari iman itu sendiri. Seorang ayah yang anaknya dikatakan ia kerasukan, bahkan ia mengalami yang namanya gangguan dari roh jahat, bahkan sekali-kali anak ini mau dibinasakan, sudah dibawa kepada murid-murid, dan mungkin tentunya murid-murid ada 12. Mereka sudah ganti-gantian untuk mendoakan anak ini, tetapi anak ini tidak sembuh-sembuh. Apa yang dikatakan ayahnya? Mungkin dia sudah melihat murid-murid Yesus, sudah 12 orang, sudah berkali-kali mendoakan anak saya, tetap saja tidak bisa sembuh. Ketika Yesus menawarkan sesuatu, ketika Yesus bertanya kepada sesuatu kepada ayahnya, ayahnya menjawab dengan logika. Jika engkau dapat. Karena apa? Ya mungkin dia sudah melihat bahwa murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anak ini. Tidak dapat mengusir roh jahat ini. Sehingga mungkin dia, ya, karena Yesus yang bertanya saja, maka saya jawab. Tidak enak kan dia tanya, saya diam. Sehingga ia katakan, jika engkau dapat. Yesus bertegas, jika engkau dapat. Dikatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua adalah untuk meresponi pernyataan Yesus, mau apakah engkau daripadaku? Yang kedua, perlunya kita menanggalkan logika kita. Tuhan, masuk akalkah jika aku bisa untuk membiayai kehidupan saya? Tuhan, masuk akalkah jika saya nanti ke depan akan seperti ini? Karena melihat situasi ke belakang, hidup saya seperti ini. Bahkan untuk semasa ini, hidup saya hanya seperti ini. Masuk akalkah jika saya akan demikian? Alkitab, saya katakan lebih banyak menuliskan kata percaya daripada menuliskan kata mengerti.
Dalam Alkitab, lebih banyak kata-kata percaya dituliskan daripada kata-kata mengertikah engkau. Percayakah engkau, mengertikah engkau, lebih banyak kata-kata percayakah engkau. Artinya apa? Bahwa sepenuhnya kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita sepenuhnya jangan hanya mengandalkan logika kita. Jangan kita hanya mengandalkan logika kita. Karena apa? Biasanya logika itu bisa menghalangi berkat dalam hidup kita. Mana mungkinlah saya aja masih seperti ini. Mana mungkinlah orang tua saya kan seperti itu. Mana mungkin. Mana mungkin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tanggalkan logikamu. Seperti pelayan-pelayan itu. Mereka ikut saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka taat saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak katakan, mereka tidak protes. Mereka tidak mungkin bersoal jawab dengan Tuhan. Tuhan atau Yesus, bagaimana mungkin yang kita butuhkan kan anggur. Tetapi kok kita harus pergi malah ke arah sana. Mereka menanggalkan yang namanya logika. Tetapi mereka ikut dan percaya saja. Ikut saja. Taat saja apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Amen. Jika engkau mengalami yang namanya mukjizat, jika engkau meminta sesuatu daripada Tuhan, jika engkau mau sesuatu daripada Tuhan, saya katakan yang kedua adalah perlunya kita menanggalkan logika kita. Kesampingkan logikamu Bapak Ibu. Kesampingkan logikamu dengan urusan kerohanian. Tetapi mungkin dengan urusan dunia, logika bisa berpikir. Logika bisa dipakai. Jangan nanti saudara berbisnis, saudara bisa ditipu. Jangan nanti saudara bekerja, saudara ditipu. Perlunya logika untuk itu. Tetapi untuk meresponi panggilan iman, untuk meresponi iman terjadi dalam hidupmu, logika kita perlu dikesampingkan. Dikatakan bahwa dalam nats ini adalah bahwa ketika seorang ayah dia melihat bahwa murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan, dia sudah berputus asa sehingga dia dengan logikanya dikatakan, jika engkau dapat. Percayalah kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan terlalu gampang dan terlalu mudah untuk mendengarkan doa kita, untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Sehingga saya responi kembali, saya garis bawahi kembali, tanggalkanlah logikamu. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah bahwa apa yang ada padamu persembahkan kepada Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, untuk meresponi pernyataan Tuhan, mau apakah engkau daripadaku, adalah kita mengenal siapa penjamin kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kita mengenal siapa penjamin kita. Perhatikan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Ini ayat Alkitab yang terakhir dan sekaligus poin yang terakhir dari khotbah saya hari ini. Mau apakah engkau daripadaku? Yang ketiga adalah mengenal siapa penjamin kita. Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah Mazmur dari Daud. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dan ini yang menjadi tema kita di tahun 2023 adalah, di tahun 2023, jangan takut, aku bersamamu. Jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Tentu sudah dikatakan bahwa peristiwa ke depan akan ada masa-masa suram. Tentu peristiwa ke depan akan ada masa
masa yang menyulitkan, tentu peristiwa ke depan akan ada yang bertentangan dengan iman kita. Tetapi dikatakan, jangan takut, aku bersamamu. Dan sekaligus dari pengalaman dari Mazmur Daud, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Masa mudanya teruji Bapak Ibu sebelum Daud menjadi raja. Masa kecilnya atau masa mudanya terbukti bahwa ternyata ketika dia menggembalakan kambing dombanya, dikatakan sekalipun binatang-binatang buas datang berusaha untuk mengganggu kawanan domba ini, Daud dia dengan percaya diri untuk bisa mengusir yang namanya binatang-binatang ini, karena dia percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Sehingga Alkitab ini atau Nats ini, Mazmur pasal 23 ayat 24, bukan berdasarkan supaya sesuatu puisi yang menarik, atau mungkin pujian yang menarik, atau mungkin kata-kata sesuatu yang membangun, yang membuat, yang menarik perhatian orang. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dikatakan bahwa hal itu tentu Raja Daud sudah mengalaminya. Sehingga ia menuliskan, dikatakan sekalipun ia dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan beserta dengan dia. Jangan takut Bapak Ibu, karena kita percaya ada Yesus, ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Untuk mengklaim apa yang menjadi pernyataan Tuhan, mau apakah engkau daripadaku, kita harus mengenal siapa yang menjadi penjamin kita. Ada sebuah ilustrasi. Ketika seorang ayah, dia membuat sesuatu pertunjukan akrobatik dari satu pegunungan ke pegunungan yang lain. Dia berjalan dengan hanya satu tali saja, dan di bawahnya adalah jurang air terjun. Ketika dia nanti jatuh, dia tidak ada harapan untuk hidup. Dia dari pegunungan yang satu, dia berjalan ke pegunungan yang lain, dan para penonton mereka hanya tercengang, mereka terkejut, dan mereka berpikir dia tidak akan mampu untuk lewat dari jalan itu. Karena dia hanya melewati seutas tali yang kecil dari satu pegunungan ke pegunungan yang lain. Apa yang terjadi? Seorang ayah ini, ia mulai berjalan dari pegunungan yang satu. Di tengah-tengah perjalanan, dia mulai bimbang, tetapi ia tetap bisa menuntaskan sampai kepada pegunungan yang lain. Apa yang terjadi pada saat itu? Masyarakat, mereka bertepuk tangan. Masyarakat, mereka mungkin tercengang. Wah, luar biasa ya. Kok dia bisa dari jalan yang kecil, dari hanya satu tali saja, tetapi ayah ini bisa dari satu pegunungan ke pegunungan yang lain. Seorang ayah ini, dia menawarkan untuk berjalan kembali di atas tali ini dengan dia menggondong seorang masyarakat yang mau dia gendong. Dia bertanya, adakah yang mau bersama dengan saya? Saya akan pangku dan saya akan berjalan dari pegunungan ini ke pegunungan itu bersama-sama dengan saya. Kita harus melewati tali ini. Semua masyarakat, semua orang yang menyaksikan, mereka hanya berdiam diri. Mereka takut, mereka tidak berani, mereka tidak ada yang meresponi. Mereka berpikir, ya tentu, ya mungkin tadi mungkin dia bisa selamat. Ya mungkin karena kebetulan, tetapi ini kan bawaannya 2 nyawa. Kalau misalnya dia hanya melangkah, 1 langkah saja, ya dengan hitungan detik, 2 nyawa sudah lewat. Mereka tidak ada yang mau, mereka ketakutan, mereka tidak ada yang mencoba untuk memberanikan diri menanggapi tanggapan ayat tersebut. Seorang anak kecil, dia datang kepada bapak-bapak tersebut, dan dia berkata, aku mau, dan saya mau bersama-sama dengan engkau, saya mau dipangku oleh engkau untuk melewati tali ini. Ayah ini, apa yang dilakukan? Ia buktikan, dia bawa anak ini, dan dia gendong untuk melewati tali ini Bapak Ibu. Masyarakat sudah protes. Jangan lakukan hal itu. Itu akan membahayakan. Jangan lakukan hal itu. Nanti mungkin di tengah jalan kalian akan jatuh dan nanti akan meninggal di tempat. Tetapi ayah ini dengan percaya diri, ia menggendong anak dari satu
pegunungan ke pegunungan yang lain. Dia tetap melewati tali demi tali sampai ternyata dia berhasil di pegunungan yang lain. Masyarakat pada saat itu mereka bersuka cita, mereka bersorak, mereka gembira karena apa? Ternyata mereka berdua bisa selamat. Dan masyarakat bertanya kepada anak ini, mengapa engkau tidak takut digendong oleh bapak itu untuk bisa melewati seutas tali tersebut? Apakah engkau tidak takut mati? Engkau melihat bahwa ini sangat rawan. Kalau misalnya tadinya kalian tergelincir atau keseimbangan tidak terjaga, bisanya mati di tempat. Apa yang dikatakan oleh anak kecil? Saya tahu, saya ini adalah anaknya bapak itu. Dan saya tahu bapak saya tidak akan pernah mencelakakan saya. Karena saya tahu bapak saya bertanggung jawab untuk saya. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, Ia menjamin hidup kita, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau terjatuh. Percayalah bahwa Tuhan tidak tegaan untuk melihat engkau mungkin terpuruk, Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, perlunya kita mengenal siapa penjamin kita. Orang-orang di luar sana, kenapa mereka bisa nekat korupsi atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum? Salah satunya adalah mereka punya dekking, mungkin berpikir bahwa mereka sekalipun ketahuan, kan ada dekkingnya. Kalau misalnya dekkingnya bisa misalnya berkata A akan terjadi. Sehingga banyak orang mengalami yang namanya korupsi, yang namanya bertentangan dengan hukum. Karena apa? Mereka kenal siapa yang menjadi dekking mereka. Hanya saja perbuatan mereka salah, Bapak Ibu. Seharusnya mereka harusnya tahu siapa dekking mereka. Harusnya hidup mereka harus lebih benar dong. Sama dengan kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus yang menjadi dekking kita, bahwa Yesus yang menjadi penanggung jawab hidup kita, bahwa Yesus yang menjadi penjamin hidup kita, mau apakah engkau daripadanya? Mau apakah engkau daripadanya? Yesus tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kecewa. Selama Tuhan menjadi penjamin atas hidup kita, selama Tuhan menjadi penanggung jawab atas hidup kita, sekali lagi saya katakan, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah engkau merasa, mungkinkah Tuhan? Mungkinkah? Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik boleh bersiap-siap. Fokus firman Tuhan. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Sebelum kita menuntut Tuhan untuk memberikan hak bagi kita, maka terlebih dahululah kita melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Karena percayalah, dengan sendirinya janji Tuhan akan digenapi tanpa engkau mengingatkan atau menagih daripada Tuhan.